warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulani dengan NIM 21040 Nah, saya akan menjelaskan tentang kehidupan filsafat ilmu. Filsafat ilmu dalam lingkup filsafat secara keseluruhan membahas hal-hal sebagai berikut. Sifat pengetahuannya, di sini filsafat ilmu sangat berkaitan dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi yang menyelidiki syarat serta bentuk pengetahuan manusia. Cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah, filsafat ilmu sangat berkaitan dengan logika dan metodologi. Terkadang filsafat ilmu disamakan pengertiannya dengan metodologi. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya. Filsafat ilmu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, filsafat ilmu umum yang mencakup persoalan kesatuan, keragaman, serta hubungan di antara ilmu. Filsafat ilmu khusus yaitu yang membicarakan tentang metode-metode yang digunakan dalam ilmu tertentu atau kelompok tertentu, seperti kelompok ilmu alam, kelompok ilmu masyarakat, dan lain-lain. Filsafat ilmu itu ada dua model. Yang pertama, filsafat ilmu terapan dan merujuk ke pokok pikiran kefilsafatan yang melatar belakangi dasar pengetahuan namanya. Hal ini dunia ilmu bertemu dengan dunia filsafat. Jadi filsafat ilmu terapan tidak berpijak dalam dunia filsafat, akan tetapi dari dunia ilmu, filsafat ilmu sebagai pengetahuan normatif mencakup pengetahuan yang berupa pola pikir hakikat ilmuwan, B. Pengetahuan mengenai modal praktek ilmiah yang diterima dari pola pikir, C. Pengetahuan mengenai berbagai sarana ilmiah, dan D. Serangkaian nilai yang bersifat etis yang terkait dengan pola pikir dengan model praktek yang khusus. Hubungan filsafat dengan ilmu epistemologi. Yang pertama, filsafat ilmu adalah cabang dari epistemologi. Epistemologi itu mempunyai dua cabang, yaitu filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu. Objek material filsafat pengetahuan adalah gejala pengetahuan, sedangkan objek material filsafat ilmu adalah mempelajari gejala-gejala ilmu menurut sebab terpokok. Ilmu merupakan pengetahuan yang diatur dengan sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis. Satu, asumsi berapa jenis objek ilmu. Dewasa ini kita sudah memasuki masa spesialisasi ilmu. Kita hanya mengetahui metode masing-masing ilmu khusus. A. Ilmu alam dan empiris. Ilmu empiris berpandangan bahwa ilmu mempelajari objek-objek empiris dalam semesta ini. Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, berdasarkan objek telaahnya, ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris. Ilmu empiris mempunyai beberapa asumsi mengenai objek empiris seperti berikut. Yang pertama, menganggap objek-objek itu mempunyai kesamaan satu sama lain, yaitu dalam hal bentuk, struktur, sifat, sehingga ilmu tidak berbicara mengenai keseluruhan, tapi suatu kelas tertentu. Dua, menganggap bahwa suatu benda tidak mungkin mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menganggap setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Ilmu tidak menuntut adanya hubungan kausalitas yang mutlak di mana suatu kejadian itu harus diikuti oleh kejadian yang lain, melainkan suatu kejadian mempunyai kemungkinan atau peluang besar untuk mengakibatkan terjadinya kejadian lain. Yang B, ilmu abstrak atau simbolik. Ilmu formal seperti halnya matematika, logika, filsafat, dan statistika adalah jenis ilmu yang berfungsi sebagai penopang tegaknya ilmu-ilmu lainnya. Ilmu yang tergolong formal pada umumnya berasumsi bahwa objek ilmu adalah bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang C, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan tercakup juga ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu empiris yang mempelajari manusia dalam segala aspek hidupnya. Ciri khasnya, tingkah lakunya, baik perseorangan maupun bersama, dalam lingkup kecil maupun besar. Yang C,
sejarah. Ciri ilmu sejarah dibandingkan dengan ilmu empiris lainnya adalah sifat objek materialnya, yaitu data-data peninggalan masa lampau, baik berupa kesaksian, alat-alat, ukuran rumah, tulisan, dan karya seni. Semua itu mirip dengan objek material ilmu ke alam karena sama-sama sama. Dua, taraf-taraf lepasnya subjektivitas dan objektivitas ilmu. Ada FIDC, jadi objek pengetahuan penggunaan taraf kepastian pengetahuan yang dapat tercapai subjektivitas taraf kepastian subjek dalam ilmu-ilmu tersebut berdasarkan evidensi yang dikenal. Ilmu-ilmu empiris pertama ada ilmu empiris, yang kedua ilmu-ilmu pasti, dan objektivitas ilmu. Dikatakan objektif karena ilmu mendekati fakta-faktanya secara metodologi. Artinya, menurut cara penelitian yang dikembangkan oleh subjek yang mengenal hubungan filsafat dengan ilmu cabang filsafat lainnya, filsafat yang berkaitan dengan bagian-bagian filsafat sistematik seperti ontologi, epistemologi, logika, metodologi, dan juga etika.